Shalom keluarga damai dan sobat Samas, kita jumpa kembali dalam Samas edisi Kamis 15 September 2022. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh mengalami kasih setia Allah yang membawa kami ke dalam keselamatan. Tolonglah kami untuk memahami bahwa anugerah keselamatan itu begitu berharga dan Allah di dalam kesetiaannya senantiasa menuntun kami untuk tetap berada di dalam anugerah keselamatan itu. Karena itu biarlah kami diajar untuk setia, mempersembahkan hidup kami dan setia kepada Allah seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai dan sobat Samas, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 4a, kemudian Bapak Ibu Saudara dapat membaca ayat-ayat selanjutnya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Keluarga damai dan sobat Samas, topik kita hari ini adalah Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya adalah kasih setia Tuhan. Dan bacaan kita hari ini menekankan mengenai kasih setia Tuhan kepada orang-orang berdosa yang tidak pandang bulu, siapapun dia. Ini bukan berbicara tentang anugerah Allah yang sudah tidak berharga lagi, sehingga manusia dengan mudah bisa mempermainkannya. Tapi ini berbicara tentang kasih Allah yang begitu dalam, dan Allah yang terus-menerus memanggil manusia untuk mengalami keselamatan dan hidup di dalam keselamatan. Karena itu pada hari ini kita akan merenungkan 3 hal. Yang pertama yaitu kesetiaan Allah yang tidak dapat dibatalkan. Dan yang kedua adalah kesetiaan Allah yang memanggil manusia kepada keselamatan. Yang ketiga, Allah mempercayakan firman-Nya kepada orang-orang pilihannya. Mari kita perhatikan poin yang pertama, yaitu kesetiaan Allah yang tidak dapat dibatalkan. Keluarga damai dan sobat Samas, secara logika kita selalu berpikir, kesetiaan Allah jika diperhadapkan kepada ketidaksetiaan manusia, maka keadilan Allah akan segera muncul dalam bentuk Allah tidak lagi setia kepada manusia. Karena manusia sudah tidak setia, maka Allah tidak perlu lagi untuk setia kepada manusia. Logika semacam ini adalah logika yang salah. Karena kasih setia Tuhan itu begitu dalam. Allah di dalam kasih-Nya yang tak mudah untuk kita pahami, terus membawa kita sehingga kita hidup di dalam keselamatan. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini mengangkat satu poin, yaitu kasih dan kesetiaan Allah. Jika kepada manusia yang tidak setia itu Allah sudah menganugerahkan keselamatan, kemudian manusia tentu harus merespon. Apakah dia akan menerima anugerah keselamatan itu atau tidak? Ketika manusia tidak bisa memahami, atau ketika manusia itu menerima, tetapi kemudian dia tidak bisa menghidupi anugerah keselamatan itu dengan kesetiaan. Seringkali ketika kita memahami bahwa manusia yang tidak setia itu kembali jatuh ke dalam dosa, anugerah keselamatan itu bisa dibatalkan. Sobat Samas dan keluarga damai, Allah terus berupaya supaya manusia itu bisa memahami. Dia sangat mengasihi manusia. Bahwa Allah yang setia itu menuntun sehingga manusia ini bisa memahami. Allah tak pernah meninggalkan dia. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mau menunjukkan kepada kita secara singkat, yaitu bahwa kesetiaan Allah tidak dapat dibatalkan. Jika demikian, apakah berarti manusia bisa terus bertekun di dalam dosa? Manusia membiarkan hidupnya dipenuhi dengan rentetan dosa karena manusia berpikir bahwa nantinya dia pasti akan diselamatkan. Nah, ini berkaitan dengan poin yang kedua. Kesetiaan Allah memanggil manusia kepada keselamatan. Keluarga damai dan sobat Samas, keselamatan memang bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan cara manusia itu berbuat baik.
manusia itu mengumpulkan banyak pahala, sehingga pahala-pahala itu atau kebaikan-kebaikan itu bisa ditukar dengan keselamatan. Apa yang Allah lakukan adalah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Namun ini merupakan bagian dari kedaulatan Allah. Karena itu ketika Allah berdaulat untuk memberikan keselamatan, maka Allah juga akan menuntun manusia. Nah, inilah yang disebut memanggil manusia kepada keselamatan, supaya manusia itu memahami bahwa keselamatan itu diberikan kepadanya, dan bahwa Allah yang mengasihi dia itu menuntun supaya dia dapat memahami dan menerima keselamatan. Dan setelah itu manusia ini menghidupi keselamatan itu. Keluarga Damai dan Sobat Samas, ketika manusia dipanggil kepada keselamatan, maka manusia diajak untuk melihat betapa setianya Allah itu. Allah yang setia bukan berarti Allah yang tidak adil. Allah dengan mudah akan menghukum manusia, akan menarik kembali anugerah keselamatannya dan membiarkan manusia itu mengalami murka Allah, yaitu kebinasaan. Bukan, tetapi sebaliknya Allah terus menolong manusia. Allah terus menunjukkan kepada manusia melalui kesetiaan, melalui berlimpahnya kemuliaannya itu, sehingga dengan demikian manusia itu bisa memahami bahwa hidup yang diberikan kepadanya, keselamatan yang diberikan kepadanya, itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sehingga seharusnya dia menghidupi keselamatan itu dengan sukacita dan dengan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ini merupakan poin yang penting yang berkaitan dengan poin yang ketiga. Allah mempercayakan firman-Nya kepada orang-orang pilihannya. Keluarga Damai dan Sobat Samas, ketika Allah memanggil manusia itu kepada keselamatan dan manusia merespon, "Ya Tuhan, aku mau hidup di dalam keselamatan yang Engkau berikan. Aku menerima anugerah Kristus yang telah mati di atas kayu salib." Lalu kemudian manusia yang dipanggil kepada keselamatan itu mengalami kehidupan yang baru. Melihat bagaimana firman yang dipercayakan kepada orang-orang sebelum dia itu untuk dia hidupi. Yaitu di mana firman itu mengubah hidupnya, sehingga mereka sebagai orang-orang pilihan Allah tidak lagi hidup menurut cara hidup yang lama. Firman yang sudah ada di dalam hatinya itu akhirnya membuat dia menyaksikan kepada orang lain. Kalau di dalam surat Roma ini kita membaca bahwa Allah mempercayakan firman-Nya kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang yang telah disunat. Artinya orang-orang itu mau menerima bahwa ikatan perjanjian yang diberikan kepada orang tuanya itu juga diikatkan kepadanya. Kita mengalami anugerah Allah, yaitu melalui orang-orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman-Nya, maka kita akhirnya bisa mengenal dan menghidupi firman Allah. Maka kita pun wajib untuk menyampaikan firman ini kepada orang lain. Sehingga orang-orang yang kita temui dalam hidup kita bisa mendengar firman Allah dan hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu betapa bersyukurnya kita kalau kita ini boleh dipercaya untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang kita temui dalam hidup kita. Karena itu jangan sia-siakan hal ini. Tetapi mari kita kerjakan ini dengan baik. Supaya kasih setia Tuhan itu sungguh menjadi berkat bagi hidup kita dan hidup kita bagi sesama. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menyaksikan firman yang telah Allah percayakan kepada kita. Ya Bapa, yang telah mempercayakan anugerah keselamatan dan firman-Mu ini kepada kami sungguh bersyukur karena kami boleh menghidupi anugerah keselamatan itu. Dan biarlah kami terus mengalami kesetiaan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami untuk boleh menyampaikan kebenaran firman ini kepada orang-orang yang kami temui di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.